Selamat pagi, selamat malam buat kita semua. Kenalkan, nama saya Christian Pamon dengan NPM 251505 Jadi di sini saya akan memaparkan materi selama mempelajari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jadi di sini materi yang pertama adalah pembelajaran Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diselenggarakan secara sadar dan terencana untuk membantu mahasiswa mengembangkan pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai bidangnya. Melalui pendekatan student center learning, pendidikan ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang berpengetahuan, berkarakter, dan terampil, sehingga mampu berkontribusi positif bagi bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, serta dasar membangun profesionalitas dan kewarganegaraan yang baik. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut yang baik dari segi kebijakan maupun implementasinya, dan juga Pancasila semakin tergerus dalam kehidupan berbangsa, terlihat dari maraknya korupsi, dekadensi moral, narkoba, krisis lingkungan, disintegrasi, lemahnya penegakan hukum, dan ancaman terorisme. Jadi dengan pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran kebangsaan, moralitas yang kuat, serta daya tangkal terhadap ideologi asing yang negatif. Materi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mencakup berbagai bidang kajian yang saling berkaitan dan mendukung pemahaman komprehensif tentang Pancasila, diantaranya yang pertama bidang historis, yang kedua bidang filosofis, yang ketiga bidang ideologis, yang keempat bidang yuridis konstitusional, dan yang kelima bidang politik, yang keenam bidang ekonomi, yang ketujuh bidang sosial budaya, yang kedelapan bidang pertahanan keamanan, dan yang terakhir yang kesembilan bidang pendidikan. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dan dunia dengan mempersiapkan warga negara mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pengalaman Pancasila. Hal tersebut ditunjukkan untuk melahirkan lulusan yang menjadi estafet kepemimpinan bangsa. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, materi yang kedua tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, mengkaji dinamika Pancasila pada era pra-kemerdekaan, era awal kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Pancasila adalah dasar negara, sistem moral, dan tolak ukur perilaku bangsa Indonesia yang telah berakar pada kearifan lokal sejak pra-kemerdekaan, seperti gotong royong dan musyawarah. Sebagai ideologi terbuka, ia harus dipahami dan diterapkan untuk menjaga persatuan, namun penerapannya selalu menghadapi tantangan sejarah. Pada Orde Lama, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik. Di era Orde Baru, ia disalahgunakan untuk kesadaran otoriter di tengah KKN. Dan pasca 1998, di era reformasi, Pancasila harus melawan individualisme dan radikalisme. Kini di era digital, tantangan terbesar datang dari norma dan kebiasaan baru yang berpotensi bertentangan dengan nilainya, sehingga menuntut generasi muda untuk terus berpegang teguh padanya. Nilai utama mengenai implementasi Pancasila di era reformasi. Yang pertama itu penyebab perubahan, contohnya runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Yang kedua dampak politik, terbukanya demokrasi yang lebih luas, adanya kebebasan berpendapat, dan penghapusan kewajiban asas tunggal. Selanjutnya, poin yang ketiga, perubahan kedudukan Pancasila. Pancasila tidak lagi digunakan sebagai alat politik penguasa, tetapi dikembalikan pada kedudukannya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tantangan nilai, munculnya pergeseran nilai seperti yang pertama meningkatnya individualisme, maraknya konflik horizontal, yang terakhir tumbuhnya paham radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila. Kesimpulan situasi implementasi Pancasila di era menghadapi hambatan serius dalam menjaga persatuan bangsa.
Peran dan tantangan umum pada era Orde Lama. Yang pertama adalah Pancasila adalah dasar negara dan sarana pemersatu bangsa sejak kemerdekaan. Yang kedua, penerapannya selalu menghadapi tantangan. Dan yang ketiga, generasi muda perlu menjaga nilai Pancasila di tengah globalisasi, teknologi, dan budaya populer agar tidak kehilangan jati diri bangsa. Era Orde Lama 1945 sampai 1966. Yang pertama, kepemimpinan masa Soekarno. Yang kedua, peristiwa kunci penerapan Dekret 5 Juli 1959 dan dimulainya demokrasi terpimpin. Dan yang terakhir, nomor 3, tantangan penerapan Pancasila mengalami ideologi gasi dan sering digunakan sebagai alat legitimasi politik penguasa. 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan pedoman bangsa. Awal kemerdekaan, Pancasila menghadapi pemberontakan ideologi lain dan gerakan separatis, namun tetap menjadi pemersatu. Di era 1950 sampai 1959, demokrasi parlementer berakhir dengan Dekret Presiden 1959 yang menegaskan kembali UUD 1945 dan Pancasila. Selanjutnya di Orde Lama, Pancasila dipadukan dengan konsep Nasakom. Selanjutnya, era Orde Baru, Pancasila ditegakkan melalui penataran PL 4 meskipun sering dipolitisasi. Selanjutnya di era reformasi, membuka kebebasan tetapi musuh krisis moral, korupsi, konflik sosial, dan melemahnya solidaritas. Selanjutnya di era globalisasi dan digitalisasi, Pancasila diuji oleh arus informasi, individualisme, dan polarisasi media sosial, dan juga berpotensi dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan karakter. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah peran strategis Pancasila membangun masa depan beradab, inklusif, dan berkeadilan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia memegang peranan penting dalam sejarah bangsa di tengah tantangan globalisasi, teknologi, serta dinamika sosial dan politik. Pancasila tetap menjadi landasan utama untuk menjaga identitas bangsa. Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk tetap relevan. Bangsa Indonesia menghadapi persoalan seperti kesenjangan sosial, intoleransi, dan menurunnya moralitas, sehingga Pancasila menjadi pedoman utama. Beradab berarti menunjung tinggi nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Sila kedua kemanusiaan yang beradab menegaskan pembangunan bangsa tidak hanya berfokus pada kemajuan materi. Pancasila sebagai pedoman mengembangkan pendidikan karakter, memperkuat toleransi, dan mengutamakan penghormatan hak asasi manusia. Inklusivitas berarti memberikan ruang bagi seluruh warga tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, maupun status sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, membangun masyarakat yang harmonis, demokratis, dan menjunjung tinggi kesetaraan hak. Di era digital, Pancasila berperan strategis sebagai filter dalam menyaring arus informasi dan budaya asing yang masuk. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa, sekaligus menjaga etika, sopan santun, dan budaya bangsa. Pancasila menjadi fondasi masa depan yang inklusif, adil, dan bermanfaat. Pancasila bukan hanya sekadar ideologi, tetapi merupakan paduan hidup yang esensial untuk membangun Indonesia yang beradab, inklusif, dan berkeadilan. Nilai-nilai membimbing kita dalam menghadapi tantangan global, menjaga persatuan dan keberagaman, dan memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan menginternalisasikan Pancasila, kita memastikan identitas bangsa tetap kuat dan relevan di era modern, menjadi landasan kokoh bagi pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, materi tentang prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik. Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Pancasila tidak hanya menjadi ideologi bangsa, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini berarti setiap peraturan yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila mencakup 5 sila yang saling melengkapi dan menjadi kerangka etis bagi pembentukan hukum. Sila pertama, bahwa hukum harus menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Selanjutnya, sila yang kedua menuntut agar hukum melindungi harkat dan martabat manusia serta menegakkan nilai keadilan. Selanjutnya, sila ketiga, bahwa manusia hukum harus menjaga persatuan bangsa, menghindarkan perpecahan, dan memperkuat integrasi nasional. Sila keempat, bahwa hukum harus dibentuk secara demokratis melalui musyawarah sehingga produk hukum mencerminkan aspirasi rakyat. Dan yang terakhir, sila kelima, mengarahkan agar hukum menciptakan pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip Pancasila pada kebijakan publik. Sila pertama, kebijakan publik harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kebijakan harus menghormati hak asasi manusia, melindungi martabat manusia, serta menghindari praktik diskriminasi dan kekerasan. Yang ketiga, kebijakan publik harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Keempat, kebijakan harus dibuat melalui mekanisme demokrasi, partisipasi rakyat, dan musyawarah. Yang kelima, kebijakan harus menciptakan kesejahteraan nasional, sosial, pemerataan pembangunan, serta kesempatan yang adil bagi semua. Kebijakan yang sesuai dapat dilihat dari program yang berpihak pada keadilan sosial seperti pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, jaminan kesehatan nasional, dan perlindungan HAM. Namun ada pula kebijakan yang justru bertentangan, misalnya kebijakan yang diskriminatif, kebijakan yang menyebabkan ketimpangan ekonomi, atau peraturan yang membatasi kebebasan berekspresi tanpa alasan yang jelas. Dalam diplomasi internasional, Indonesia sering mengangkat Pancasila sebagai dasar etika hubungan luar negeri, mengedepankan prinsip non-blok, perdamaian dunia, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini terlihat dari peran penting Indonesia dalam ASEAN, PBB, dan misi penjaga perdamaian dunia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman kebijakan luar negeri, Indonesia dapat menjaga kedaulatan nasional sekaligus berkontribusi pada stabilitas internasional. Selanjutnya, materi tentang kebijakan pemerintah yang sesuai dan bertentangan dengan Pancasila. Yang pertama itu ada kasus korupsi pada Papa Minta Saham. Kasus Papa Minta Saham mencatat setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR kala itu, Setia Novanto, ke Majelis Kehormatan DPR. Dalam laporan tersebut, Setia Novanto diduga meminta 11% saham Freeport dengan imbalan membantu perpanjangan kontrak perusahaan tersebut di Indonesia, mencatat nama Presiden Joko Widodo. Skandal ini terungkap dari rekaman percakapan antara Setia Novanto, Ma'ruf Samsudin, dan Riza Khalid. Istilah Papa Minta Saham sendiri muncul sebagai sindiran terhadap tindakan tersebut, terinspirasi dari ungkapan populer Mama Minta Pulsa. Selanjutnya, kasus yang kedua adalah penolakan jenazah COVID-19 bertentangan dengan Pancasila. Kasus penolakan jenazah korban COVID-19 asal Kabupaten Semarang yang terjadi baru-baru ini membuat sebagian besar masyarakat merasa prihatin. Terlebih korban adalah seorang perawat yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Menyikapi kasus tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jateng, Bambang Krisyanto, meminta semua pihak agar aksi penolakan itu tidak terjadi lagi di Jateng, karena ia menilai penolakan pemakaman COVID-19, apalagi seorang perawat, yang terjadi di Sewakul, Unggaran, Kabupaten Semarang, jauh dari asas Pancasila, yakni tidak berperi kemanusiaan.
Kebijakan atau peraturan yang sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, kebijakan tentang kebebasan beragama merupakan aturan yang menjamin setiap warga negara wajib memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama masing-masing tanpa paksaan maupun gangguan. Contoh tertuang dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama yang masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Kebijakan ini sesuai dengan sila yang pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, karena menghargai dan melindungi kebebasan tiap orang untuk beragama. Selanjutnya, pemilihan umum atau pemilu. Pemilu berjudil merupakan cara memilih pemimpin dan wakil rakyat di Indonesia yang berdasarkan 5 prinsip itu, yaitu yang pertama langsung, yaitu rakyat menentukan sendiri tanpa perantara. Yang kedua umum, yaitu terbuka untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Yang ketiga bebas, yaitu tidak ada paksaan buat memilih. Yang keempat rahasia, yaitu pilihan orang tidak diketahui orang lain. Dan yang terakhir adalah jujur dan adil. Penyelenggara dan peserta harus patuh aturan tanpa curang. Dalam pelaksanaannya, pemilu ini memperlihatkan adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Karena rakyat berperan langsung dalam menentukan wakilan secara demokratis. Pancasila memiliki peran fundamental sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, setiap peraturan maupun kebijakan yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apabila kebijakan tersebut sesuai, maka akan memperkuat persatuan, keadilan, serta kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, jika bertentangan, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan, perpecahan, serta mengurangi legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Selanjutnya, materi tentang perbandingan ideologi dunia dengan Pancasila dalam konteks nilai orientasi politik dan kemanusiaan. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain ideologi Pancasila, ada banyak ideologi lain yang berkembang di dunia, yaitu ideologi liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Semua itu memiliki banyak perbedaan dengan ideologi Pancasila. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan petunjuk bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi idealitas, normatif, dan realitas. Yang pertama adalah liberalisme, merupakan paham yang memberikan penekanan kebebasan individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab negara. Ideologi ini mengembangkan prinsip yang mendasar, yaitu yang pertama pengakuan terhadap hak-hak asasi warga negara. Poin yang kedua, memungkinkan tegaknya tertib masyarakat dan negara atas supremasi hukum. Poin ketiga, memungkinkan lahirnya pemerintah yang demokratis. Dan poin keempat, penolakan terhadap pemerintah totaliter. Selanjutnya, sosialisme merupakan ideologi yang lebih mengedepankan persamaan atau pemerataan derajat antar masyarakatnya. Sosialisme mencita-citakan sebagai sebuah masyarakat yang di dalamnya semua orang hidup dan dapat bekerjasama dalam kebebasan dan solidaritas dengan hak-hak yang sama. Tujuannya ialah memberikan ketentraman dan kesempatan bagi semua orang. Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan sebagai prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi sehingga komunisme juga disebut anti-liberalisme. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari peran partai komunis. Jadi, perubahan sosial dimulai dari buruh. Namun, perorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai.
Ciri khas liberalisme yaitu penghargaan atas HAM, demokrasi negara hukum, reaksi terhadap absolutisme. Contoh negaranya yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Selanjutnya ciri khas komunisme yaitu ateisme, dogmatis, otoriter, ingkar HAM, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Contoh negaranya itu Tiongkok dan Korea Utara. Selanjutnya ciri khas sosialisme yaitu kebersamaan, akomodasi, jalan tengah. Contoh negaranya itu Denmark dan Finlandia. Selanjutnya ciri khas Pancasila yaitu keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Contoh negaranya yaitu Indonesia. Aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat. Yang pertama itu liberalisme. Individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabdikan bagi individu. Contoh negaranya itu Amerika Serikat dan Prancis. Selanjutnya komunisme, yaitu individu yang tidak penting. Masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk oleh negara lebih penting. Contoh negaranya itu Tiongkok dan Vietnam. Selanjutnya sosialisme, masyarakat lebih penting dari individu. Contoh negaranya adalah Swedia dan Norwegia. Selanjutnya Pancasila, individu diakui keberadaannya, masyarakat diakui keberadaannya. Individu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat. Contoh negaranya itu adalah Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa menuju adanya keseimbangan ide dan gagasan serta bersifat absolut dalam memandang manusia dan kehidupan bernegara. Sedangkan liberalisme, komunisme lebih bersifat mutlak atau totaliter, sehingga ideologi yang tepat dan sesuai dengan kehidupan bangsa. Indonesia adalah Pancasila karena Pancasila diangkat dari nilai adat, istiadat, kebudayaan, serta religius terhadap yang terdapat dalam pandangan hidup bermasyarakat Indonesia. Sekian dari saya tentang memaparkan materi selama mempelajari mata kuliah pendidikan Pancasila. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kecepatan dalam membacanya. Sekian dari saya, terima kasih.